Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Miss Siska di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Miss akan menjelaskan tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx sehingga menghasilkan fungsi baru. Nah, simbol yang digunakan pada fungsi komposisi itu berupa huruf O kecil yang biasanya dibaca bundaran atau komposisi. Untuk lebih jelasnya, Miss langsung saja ke contoh soal. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan 2x kurang 1 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat tambah 2. Tentukan A, f komposisi gx, B, G komposisi fx, dan C, G komposisi f3. Nah, di sini Miss akan memberikan dulu rumus untuk menyelesaikan soal yang A, yaitu f komposisi gx. Nah, rumusnya ini adalah f gx. Ya, jadi kita masukkan fungsi gx ini ke fungsi f. Ya, jadi karena gx-nya berada di dalam, jadi gx-nya dulu yang kita masukkan. Jadi caranya f gx-nya kita ganti dengan fungsi yang sudah diketahui di soal, yaitu x kuadrat tambah 2. Nah, kemudian fungsi gx ini kita masukkan ke dalam fungsi fx yang ini. Jadi, setiap ketemu huruf x di fungsi fx kita ganti dengan x kuadrat tambah 2. Jadi ini sebagai x-nya sekarang. Nah, ini menjadi, karena di sini 2x, jadinya 2 kali x. Nah, x-nya itu kita ganti dengan yang ini. Jadinya 2 kali x kuadrat tambah 2, kemudian dilanjutkan dengan dikurangi 1. Ya, jadi huruf x yang ada di fungsi fx kita ganti dengan yang berada di dalam kurung ini. Jadi huruf x-nya saja yang berubah. Kemudian tinggal kita jabarkan, gunakan konsep perkalian aljabar. Jadi 2 kita kalikan terlebih dahulu dengan x kuadrat, ini jadinya 2x kuadrat. Kemudian 2 kita kalikan dengan 2, ini jadinya 4. Kemudian baru dilanjutkan dengan dikurangi 1. Sehingga diperoleh hasilnya 2x kuadrat tambah 3. Karena 4 kurang 1 hasilnya 3. Jadi diperoleh f komposisi gx itu sama dengan 2x kuadrat tambah 3. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang B. Untuk yang B disuruh menentukan fungsi g komposisi fx. Nah, yang tadi f komposisi gx rumusnya adalah f gx. Kemudian kalau misalkan G komposisi fx rumusnya adalah gfx. Ya, jadi peletakan hurufnya sesuaikan dengan urutan di soal. Kalau F-nya duluan berarti F kalian tulis duluan. Kalau G-nya duluan baru berarti G-nya yang ditulis duluan. Ya. Nah, jadi kita masukkan dulu fungsi yang berada di dalam kurung. Ya, yang di dalam kurung ini adalah fungsi fx. Jadi kita masukkan dulu fungsi fx-nya. Jadi sama dengan G, fungsi fx-nya masuk yaitu 2x kurang 1. Nah, kemudian fungsi ini kita masukkan ke fungsi gx. Jadi setiap ketemu huruf x di fungsi gx kita ganti dengan 2x kurang 1. Nah, di fungsi gx ini ada x kuadrat. Jadi x-nya ganti dengan 2x kurang 1. Ini jadinya 2x kurang 1 kuadrat.
Ya, X kuadratnya yang ini berubah jadi seperti ini karena huruf X-nya kita ganti dengan angka yang berada dalam kurung di sini. Kemudian lanjutannya ditambah 2. Nah, 2X kurang 1 kuadrat itu sama artinya dengan 2X kurang 1 kali 2X kurang 1. Jadi ini kita jabarkan dulu. Ya, jadi 2X kurang 1 kali 2X kurang 1. Di belakangnya ditambahkan dengan yang di atas, yaitu ditambah 2. Kemudian tinggal kita jabarkan menggunakan konsep perkalian aljabar, jadi kali pelangi. 2X kita kalikan dulu dengan 2X. Ini hasilnya adalah 4X kuadrat. Kemudian 2X kita kalikan dengan negatif 1. Ini hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian sekarang negatif 1 kita kalikan dengan 2X, jadinya negatif 2X. Yang terakhir negatif 1 kita kalikan dengan negatif 1, jadinya positif 1. Lanjutkan dengan ditambah 2. Nah, di sini ada suku-suku yang sejenis. Ya, yang ini sejenis dengan ini, kemudian yang ini sejenis dengan ini. Jadi bisa kita kumpulkan, bisa kita jumlahkan. Karena X kuadratnya tidak ada lagi yang sejenis, jadi tetap kita tulis 4X kuadrat. Kemudian yang ini negatif 2 dikurangi 2. Ini hasilnya adalah negatif 4. Karena ada huruf X-nya, jadi tambahkan juga huruf X. Jadi negatif 4X. Kemudian yang terakhir 1 tambah 2. Hasilnya adalah 3. Positif 3. Oke, jadi diperoleh fungsi G komposisi fx itu sama dengan 4x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, dari penyelesaian yang A dan B dapat kita simpulkan bahwa F komposisi Gx itu hasilnya tidak sama dengan G komposisi Fx. Ya, jadi tidak sama nanti hasilnya. Kalian bisa lihat pada hasil yang kita peroleh pada penyelesaian A dan B. Jadi dapat kita simpulkan seperti ini. Nah, lanjut untuk yang C, kita disuruh menentukan G komposisi F3. Nah, itu artinya kalau kita lihat pada yang soal B, di sini kan soalnya G komposisi Fx. Kemudian yang C, G komposisi F3. Jadi yang berubah di sini adalah huruf X berubah menjadi angka 3. Jadi pada fungsi komposisi G bundaran Fx yang B ini, setiap ketemu huruf X kita ganti dengan angka 3. Artinya seperti itu. Ya, kita tulis kembali dulu untuk G komposisi Fx yang sudah diperoleh tadi. G komposisi Fx itu sama dengan tadi diperoleh 4x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, sekarang yang C disuruh mencari G komposisi F3. Jadi setiap huruf X diganti dengan angka 3. Nah, ini jadinya 4 kali X-nya ganti dengan 3. Jadi 3 kuadrat, karena di sini X kuadrat ya. Kemudian dikurangi dengan 4 kali 3 tambah 3. Jadi yang berubah di sini hanya huruf X-nya saja, yang lainnya tetap. Sekarang tinggal kita hitung hasilnya. Ini 4 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Jadi 4 kali 9. Dikurangi 4 kali 3, ini adalah 12 tambah 3. Sama dengan 4 kali 9, 36. Dikurangi 12 tambah 3. 36 dikurangi 12, ini hasilnya adalah 24.
Kemudian 24 tambah 3 hasilnya adalah 27. Oke, jadi untuk yang C, G komposisi F3 kita peroleh hasilnya adalah 27. Oke, supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat, fungsi gx sama dengan x kurang 3, dan fungsi hx sama dengan 5x. Tentukan f komposisi g komposisi hx. Nah, untuk yang tadi kan diketahui hanya 2 buah fungsi. Nah, untuk contoh yang kedua di sini diketahui 3 buah fungsi. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah f komposisi g komposisi hx. Jadi kita dapat tuliskan rumusnya menjadi f komposisi g komposisi hx itu sama dengan f g hx. Nah, jadinya seperti itu. Urutannya sesuai dengan huruf yang diketahui di soalnya. FGH, ini juga FGH. Sama seperti yang tadi, kita masukkan dulu yang berada di dalam. Ya. Nah, dari ketiga huruf ini yang berada paling dalam itu adalah HX. Jadi, patokannya adalah huruf yang terakhir ya. Jadi, HX-nya ini kita masukkan terlebih dahulu. Yang lainnya tetap. Jadi, F G, HX-nya masuk yaitu 5X, kita masukkan 5X. Nah, jadinya seperti itu. Jadi HX-nya saja yang kita ganti terlebih dahulu. Nah, kemudian sekarang yang kita ganti adalah GX-nya. Jadi setiap ketemu huruf X pada fungsi GX kita ganti dengan 5X. F-nya tetap F. Pada fungsi gx ini fungsinya x kurang 3. Huruf x-nya kita ganti dengan 5x. Jadinya 5x, karena ini kurang 3, jadi kurangi 3. Nah, jadinya seperti itu. Jadi huruf x-nya saja yang berubah menjadi 5x. Nah, sekarang yang terakhir kita ganti fx-nya. Jadi setiap ketemu huruf X pada fungsi fx kita ganti dengan 5x kurang 3. Nah, pada fungsi fx di sini fungsinya adalah x kuadrat. Jadi x-nya kita ganti dengan 5x kurang 3 sehingga diperoleh 5x kurang 3 kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita jabarkan. 5x kurang 3 ini artinya 5x kurang 3 5x kurang 3 kuadrat maksudnya ya. 5x kurang 3 kuadrat ini artinya 5x kurang 3 kali dengan 5x kurang 3. Nah, sekarang kita gunakan kali pelangi. Yang pertama 5x kali 5x. Hasilnya adalah 25x kuadrat. Kemudian 5x sekarang kita kalikan dengan negatif 3. Ini jadinya negatif 15x. Kemudian negatif 3 kita kalikan dengan 5x jadinya negatif 15x. Yang terakhir negatif 3 kalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Kemudian di sini ada suku yang sejenis ya yang hurufnya sama. Jadi ini bisa kita kumpulkan nanti bisa kita gabungkan hasilnya. Yang lainnya tetap 25x kuadrat. Nah, ini negatif 15 dikurangi 15 itu hasilnya adalah negatif 30. Karena ada huruf x tambahkan x. Jadi negatif 30x kemudian tambah 9. Sehingga diperoleh hasil dari F komposisi G komposisi HX itu sama dengan 25x kuadrat kurang 30x tambah 9. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Oke. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali pada Miss melalui grup WA. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga kalian dapat pahami dengan baik.
Untuk pembahasan selanjutnya akan diselanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak videonya. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa.